Assalamualaikum Sobat Mahasiswa. Selamat datang di channel Analisis Mahasiswa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 4 ulama Aceh yang sangat berpengaruh. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Berbeda dari kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh mempunyai keistimewaan sendiri. Sejak dulu hingga sekarang, Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim yang kini hidup dalam bingkai syariat Islam. Sejak dulu, Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Ada banyak ulama masyhur di Aceh, yang kiprahnya sangat berpengaruh. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Paha Mujudiyah, karya Abuya Syekh Profesor Dr. Tunku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum Sejarah Aceh. Berikut nama dan kisah 4 ulama tersebut. Pertama, Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Fansur, Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah yang keempat. Hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantek, sejarah, dan lain-lain. Serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping itu berbahasa Melayu dan Jawa. Riwayat hidupnya tak banyak diketahui. Dia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh, Sultan Alaiddin Riyad Shah yang keempat. Beliau menyebutkan Sultan Alaiddin selaku Sultan yang keempat dengan Said Mukamil sebagai gelarnya. Syahrinawi mengisyaratkan beliau lahir di tanah Aceh. Konon, saudara Hamzah Fansuri bernama Ali Fansuri, yakni ayah dari Abdul Rauf Singkil Fansuri, ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Makkah, dan Madinah untuk mencari ilmu makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian mendirikan dayah dan pesantren di Oboh, Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah beliau dimakamkan, tepatnya di sebuah pengkuburan di desa itu. 2. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani. Sering juga disebut Syamsuddin Paseh. Dia adalah ulama besar yang hidup di Aceh pada beberapa dasawarsa terakhir abad ke-16 dan 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Gurunya ialah Hamzah Fansuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu dan Jawa, Parsi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, sejarah, mantek, tauhid, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah yang keempat dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasehat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadi Malikul Adil, yaitu satu jabatan yang terdiri dalam kerajaan Aceh. Beliau juga mengetuai balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ulil balag. Sampai menjadi Syekh Pusat Pengajaran Baitur Rahman, keahliannya diakui oleh semua pihak termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, diantaranya adalah Syarah Rubai Fansuri, uraian terhadap puisi Hamzah Fansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fikih dan tasawuf. Seorang pelaut Belanda bernama Frederik de Houtman yang didawan di Banda Aceh menyebutkan dalam bukunya tentang Syamsuddin Sumatrani adalah seorang syekh, penasehat agung raja. 3. Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Amin Ar-Raniri, orang Quraisy Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 22 Zulhijjah 1609 Hijriah. Di kota kelahirannya, di kota pelabuhan Rander, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikir, dan syekh tarekat Rifaiyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitar pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masalah agama ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi SAW pada tahun 1621 Masehi,
ia kembali ke India. Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai Syekh Tarekat Rifaiyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik, serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara, menggantikan Malaka yang itu kepenguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas dan tercatat sebagai Syekh Tarekat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Tsani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran yang dibawanya. Beliau pernah menentang faham wujudiyah yang berkembang di Aceh pada masa itu. Untuk menyanggah faham wujudiyah yang dinilainya sesat itu, ia sengaja menulis beberapa kitab. Al-Quraisy pada lengkap namanya menunjukkan ia dari kabilah terhormat, yaitu Quraisy. Beliau juga bertarekat dengan tarekat Rifaiyah, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beliau dengan Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, dan Abdurrauf Al-Fansuri, sebab semuanya sama-sama pengikut tarekat Sufiyah dan bermazhab Imam Syafi'i. 4. Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama lainnya adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Araniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitar 1615 Masehi di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Fansuri dan juga putra dari Syekh Hamzah Fansuri sendiri, dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Fansuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan, di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi, pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiyatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan pertentangan paham keagamaan. Syekh Abdurrauf tidak segera langsung menuju ke Mekah, tapi terlebih dahulu ia bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai di Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih yang telah dimilikinya dan dilengkapi pula dengan ilmu tasawuf dan tarekat. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarekat Sutariyah Ahmad Al-Quraisy dan kemudian pada khalifah atau penggantinya Ibrahim Al-Quraini, beliau memperoleh ijazah dari pimpinan tarekat tersebut. Banyak guru-guru besar yang memberikan ijazah ilmu pengetahuan kepada beliau selama 19 tahun menuntut ilmu. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdurrauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Menurut perkiraan para ahli, sekitar tahun 1662 Masehi, peranannya sebagai pengajar tarekat Satariyah telah dimulainya ke Madinah. Menjelang pulang ke Aceh, beliau mengajar di Kuala atau Muara Krung Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti kerajaan Aceh, Darussalam, pada masa pemerintahan Sultanah Safiyatuddin. Banyak karangan beliau, baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah sobat mahasiswa, itulah 4 ulama Aceh yang sangat berpengaruh. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan channel ini.